Kita mulai dari informasi yang pertama. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menegaskan dirinya akan bertindak objektif memutus gugatan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menjadi tersangka pembunuhan Eki dan Vina. Ketegasan tersebut disampaikan Eman Sulaiman saat memimpin sidang pra-peradilan dengan agenda kesimpulan di Pengadilan Negeri Bandung pada Jumat pagi. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Peggy Setiawan, hari ini memasuki agenda kesimpulan. Sidang yang dimulai sekitar pukul 9:30 pagi tidak membacakan kesimpulan yang merupakan rangkuman sidang, baik dari pihak pemohon dan juga termohon, yakni pihak Peggy dan Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut dua alat bukti yang harus ada pada penetapan tersangka tidak terpenuhi. Keterangan saksi pun tidak ada yang menyebutkan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Bahkan surat yang dimiliki bukanlah alat bukti, namun hanya petunjuk. Umumnya sih kesimpulan tidak dibacakan, tidak sama kayak permohonan. Perlu kami tegaskan bahwa sampai sidang kemarin, rupa-rupanya apa yang kami duga, ketiadaan bukti yang dimiliki oleh pihak termohon ternyata terbukti. Artinya apa? Dua alat bukti yang harus ada pada saat penetapan tersangka ternyata sama sekali tidak ada. Contoh saya katakan bahwa yang diperlukan adalah satu alat bukti, katakanlah keterangan saksi. Keterangan saksi siapa yang mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron? Itu sama sekali tidak ada. Kemudian lagi mereka ajukan lagi bukti surat. Bukti surat itu ahlinya saja mereka memberikan keterangan, itu hanya petunjuk. Itu pun bukan petunjuk dalam kualifikasi 184 sebagai alat bukti, bukan. Harus ada pihak penyidik harus mencari bukti yang lain. Sementara itu pihak dari terlapor atau Polda Jawa Barat menyatakan menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Peggy Setiawan. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Sementara itu, Hakim Tunggal yang memimpin sidang pra-peradilan Peggy, Eman Sulaiman, menjamin dirinya akan memutus secara objektif. Hakim juga menegaskan tidak ada tekanan terhadapnya dan akan memberikan keputusan yang terbaik. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Diketahui sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar Senin 8 Juli 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menolak seluruh dalil gugatan yang disampaikan pihak pemohon, dalam hal ini Peggy Setiawan. Hal ini disampaikan perwakilan tim kuasa hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, usai sidang pra-peradilan dengan agenda kesimpulan di PN Bandung. Semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon tentunya setelah kita kaji semuanya, ya untuk kami tolak begitu, ya. Ada berapa halaman akan kembali Pak dari pertanyaan? Boleh sedikit. Totalnya ada berapa? 12 halaman. Kalau kesimpulan kan sedikit aja, nggak terlalu banyak-banyak. Kalau secara garis besar seperti apa sih Pak kesimpulan dari ya apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Pak, sedikit Pak, 5 hari persidangan menurut Polda Jabar, bagaimana Pak jalannya persidangan dan juga hakim sendiri penilaian dari Polda Jabar bagaimana Pak? Sangat bagus, hakim dalam posisi ini netral.
Sementara pihak kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut Polda Jawa Barat tidak melakukan sesuai prosedur di mana penetapan tersangka Peggy tidak sah dan tidak mengikuti aturan yang semestinya. Itu yang kami simpulkan mulai dari awal persidangan dari hari Senin 1 Juli sampai dengan tanggal 5 sekarang ini di hari kelima, hari Jumat ini, itu membahas kami dalam kesimpulan kami itu semua kami simpulkan, di mana di dalam kesimpulan itu kami berfokus kepada unprosedural yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Oke, kemudian yang ditekankan dalam kesimpulan tersebut, apakah pihak Polda Jawa Barat salah tangkap atau ada kesalahan-kesalahan lain yang disimpulkan dalam kesimpulan yang tadi diserahkan? Ya, poinnya itu adalah di mana kami tetap menekankan di dalam kasus salah tangkap. Terlebih lagi yang sudah disampaikan oleh dua ahli itu sangat menguntungkan kami sebetulnya. Ya, dalam pasal 184 alat bukti. Dan yang lebih menarik di sini adalah kalau kan kita bertanya kemarin, apakah dibenarkan kalau kasus, kita kan tanya, kalau kasus misalnya tangkap tangan dijadikan tersangka, iya kan? Bisa dijadikan tersangka. Kalau tangkap tangan ada saksi situ, bisa langsung dijadikan tersangka. Tetapi seandainya berdasarkan laporan polisi, apakah harus ada surat pemanggilan? Dan itu yang diatur oleh KUHP. Memang harus ada panggilan surat pemanggilan 1, 2. Pemanggilan bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui telepon seluler. Tapi ini kan tidak terjadi.